Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menampilkan best practice aksi pembelajaran saya dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode group investigation dan presentasi dokter masalah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan menyajikan best practice aksi pembelajaran saya pada mata pelajaran sosiologi, materi pokok permasalahan sosial dengan submateri dampak dan upaya pemecahan masalah sosial. Perkenalkan, saya adalah Bu Sylvia dari SMA Negeri 2 Kendal. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Pendidikan Sosiologi LPTK Universitas 11 Maret. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan problem-based learning dengan metode pembelajarannya group investigation dan dokter masalah, serta media pembelajarannya menggunakan kartu masalah dan game word wall. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dialami baik guru maupun siswa. Bagi guru, tujuan dan manfaat pembelajaran selama ini lupa disampaikan di awal pembelajaran. Apersepsi pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Pembelajaran kurang inovatif. Model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Guru tidak mengintegrasikan TPACK dalam proses pembelajaran. Siswa tidak terbiasa diajak pembelajaran berbasis HOTS, tetapi hanya diberi soal-soal HOTS. Sedangkan bagi siswa, keberanian dan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat atau bertanya masih rendah dan merasa tidak mampu berbicara secara runtut dan terarah. Kesalahpahaman siswa dalam membedakan beberapa materi sosiologi yang istilahnya dianggap masih mirip atau miskonsepsi. Siswa kurang fokus pada proses pembelajaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya apersepsi yang diberikan guru kurang menarik. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan bagi guru, di antaranya sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu belum mengimplementasikan pembelajaran HOTS secara maksimal. Selain itu, praktik pembelajaran yang saya gunakan dapat memotivasi, menginspirasi, dan menjadi referensi bagi saya maupun rekan guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sebagai rujukan cara mengatasi permasalahan proses pembelajaran. Praktik pembelajaran ini juga penting dibagikan untuk siswa, di antaranya pembelajaran yang menarik dapat membangun semangat atau motivasi belajar siswa pada pembelajaran sosiologi. Melatih cara berpikir siswa agar terbiasa berpikir HOTS, bukan LOTS. Membiasakan siswa berlatih bekerja sama dalam tim atau kelompok untuk memecahkan kasus.
menempatkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi student center bukan teacher center. Memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor kemampuan belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktik pembelajaran ini adalah mendesain pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menarik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tantangan dalam proses pembelajaran bagi guru diantaranya, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana metode ceramah, diskusi, dan pemberian tugas masih mendominasi pembelajaran dari awal hingga akhir, sehingga siswa kurang berpartisipasi secara penuh dalam pembelajaran. Pemberian apersepsi belum dilaksanakan dengan maksimal untuk menggugah fokus dan konsentrasi belajar siswa. Pembiasaan siswa untuk berpikir hot pada saat apersepsi dan diskusi kelompok belum dilaksanakan secara maksimal. Jaringan internet yang terbatas sehingga menghambat pelaksanaan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan TPA-CK. Tantangan proses pembelajaran bagi siswa yang saya temukan, siswa kesulitan memahami konsep dan materi yang dijelaskan guru karena dikaitkan dengan contoh yang tidak dekat dengan kehidupan siswa. Siswa masih menempatkan guru sebagai subjek pembelajaran dan objek materialnya bukan sebagai fasilitator. Jaringan internet yang terbatas sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan untuk mengakses sumber belajar. Saya juga menjumpai siswa yang kurang konsentrasi dan mengantuk di kelas. Tindakan yang bisa dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran diantaranya penggunaan ice breaking yang menarik untuk apersepsi pembelajaran, memberikan orientasi pembelajaran yang menarik dengan ceramah bervariasi, menerapkan model pembelajaran problem-based learning, membiasakan siswa berpikir kritis dan bekerja sama dalam menganalisis dan memecahkan suatu fenomena kasus dengan menggunakan metode pembelajaran group investigation, melatih siswa untuk lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan menjawab dengan presentasi dokter masalah, menyediakan media pembelajaran yang tepat, inovatif, dan menarik yang sesuai karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran, yaitu berupa kartu masalah untuk siswa mencari topik masalah yang akan dianalisis berdasarkan tema kartu masalahnya, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Menggunakan ragam media pembelajaran yang bisa dinikmati oleh seluruh siswa secara heterogen, dengan pembelajaran yang mengintegrasikan TPA-CK, seperti penggunaan media pembelajaran berbasis AI, scan barcode pembelajaran, dan aplikasi Wordwall untuk evaluasi pengetahuan. Tantangan yang dihadapi melibatkan peran guru dan peran siswa. Peran guru sendiri dalam hal kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sedangkan peran siswa terdiri dari keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Langkah-langkah praktik baik yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan sintak-sintaknya, yaitu orientasi pada masalah, mengorganisasikan,
membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan, serta menganalisis dan mengevaluasi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif. Dapat dilihat dari beberapa hal. Hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan siswa melalui Google Form dapat disimpulkan bahwa siswa senang dengan pembelajaran model problem-based learning dan metode group investigation dengan presentasi dokter masalah. Pemilihan model pembelajaran problem-based learning menumbuhkan berpikir kritis siswa dan meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan media berbasis games ini juga membantu pemahaman siswa akan konsep yang abstrak tentang materi, dampak, dan upaya pemecahan masalah sosial dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Faktor yang menjadi keberhasilan dalam aksi ini adalah penerapan presentasi dengan dokter masalah yang membantu siswa lebih percaya diri dalam berbicara secara runtut dan terarah, serta berpikir kritis dalam mengklasifikasikan dampak dan upaya pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena garis besar penyelesaian tugas sudah ada di LKPD. Desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, sehingga menjadi termotivasi untuk belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini, mereka merasa sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik juga mudah dipahami. Sedangkan faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Serta pembelajaran bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran tepat dan sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan siswa. Ini sudah terlihat dan saya sajikan bentuk-bentuk dokumentasi kegiatan siswa selama melaksanakan aksi pembelajaran yang saya lakukan.